Sahabat-sahabat anak-anak, berita misi Sabat kelima triwulan 3 tahun 2025 berjudul Tuhan itu Baik, diceritakan oleh Henry dari Zambia. Anda mungkin akan terkejut jika melihat Henry berdiri untuk berkhotbah di gereja Anda. Ia terlihat seperti anak-anak pada umumnya. Badannya tinggi dan ramping, serta memiliki senyum yang pemalu. Usianya kira-kira sebaya dengan Anda. Ia baru berusia 12 tahun. Terlepas dari usianya, Henry telah berkhotbah berkali-kali di Zambia. Dia sangat suka berkhotbah kepada anak-anak seperti kalian. Apa yang ia bicarakan? Topik favorit Henry adalah tentang ibunya dan Mephibosheth. Kalian mungkin pernah mendengar tentang Mephibosheth. Mephibosheth baru berusia 5 tahun ketika berita duka datang ke rumahnya bahwa ayahnya, yaitu Pangeran Jonathan, dan kakeknya, Raja Saul dari Israel, telah meninggal dalam peperangan. Pengasuh Mephibosheth sangat ketakutan. Mungkin ia berpikir bahwa nyawa anak laki-laki itu juga dalam bahaya. Ia menggendong anak itu untuk melarikan diri. Namun karena tergesa-gesa, anak itu terjatuh dan kakinya terluka parah. Kedua kakinya menjadi lumpuh. Itu adalah hari yang sangat menyedihkan baginya, kata Henry saat menceritakan kisah itu. Dalam satu hari, ia kehilangan ayahnya, kakeknya, dan kehilangan kemampuannya untuk berjalan. Tetapi, Henry menambahkan, Tuhan tidak berhenti menunjukkan kebaikannya bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun. Beberapa waktu setelah hari yang sangat menyedihkan itu, Daud menjadi raja Israel. Sahabat Daud adalah Jonathan, ayah Mephibosheth, dan Daud sangat merindukannya. Jadi, Daud bertanya apakah ada anggota keluarga Yonatan yang masih hidup. Bayangkan betapa terkejut dan gembiranya Daud ketika ia mengetahui bahwa putra Jonathan, Mephibosheth, masih hidup. Daud menyambut Mephibosheth di istana kerajaan seperti anggota keluarganya sendiri dan mengundangnya untuk makan di mejanya. Anak laki-laki yang telah kehilangan ayah dan kakeknya akhirnya memiliki keluarga baru. Henry menyukai kisah Mephibosheth karena kisah ini mengingatkannya pada keluarganya sendiri. Mephibosheth kehilangan orang tua. Henry juga pernah kehilangan orang tua. Henry sedang menantikan kelahiran adik laki-laki atau perempuan ketika ibunya jatuh sakit parah. Ibunya dilarikan ke rumah sakit di ibu kota Zambia, Lusaka. Setiap pagi di rumah, Henry dan ayah berdoa untuk ibu dan bayinya. Di malam hari, Henry dan ayah berdoa lagi. Namun setelah sebulan, kabar duka datang bahwa bayi itu telah meninggal. Henry merasa sangat sedih, tetapi ia tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ia berkata dalam hati, Allah tidak berhenti menunjukkan kebaikannya bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun. Ia terus berdoa kepada Tuhan setiap pagi dan sore. Namun 3 pekan kemudian, ibu meninggal dunia. Henry merasa sangat sedih, tetapi ia tetap percaya bahwa Allah itu baik. Ia berkata pada dirinya sendiri, Allah tidak berhenti menunjukkan kebaikannya bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun. Dia terus berdoa kepada Tuhan setiap pagi dan sore. Beberapa waktu kemudian, tragedi kembali terjadi. Bibi Henry, saudara perempuan ibunya, jatuh sakit karena kanker. Dokter mengatakan bahwa rumah sakit di Zambia tidak dapat membantu dan merekomendasikan untuk mengirim
mengirimnya ke rumah sakit di India yang jauh. Ayah dan kerabat lainnya mengumpulkan uang untuk mengirimnya ke sana. Tetapi dokter di India mengatakan mereka juga tidak dapat membantu dan mengirimnya kembali ke Zambia. Henry berdoa setiap pagi dan sore untuk bibinya. Kemudian bibinya meninggal. Henry merasa sangat sedih, tetapi ia tetap percaya bahwa Allah itu baik. Ia berkata pada dirinya sendiri, Allah tidak pernah berhenti menunjukkan kebaikannya, bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun. Dia terus berdoa kepada Tuhan setiap pagi dan sore. Setahun setelah ibunya meninggal, Henry diundang untuk berkhotbah di sebuah gereja anak-anak. Ia berkhotbah tentang Mephibosheth. Ia berkata kepada anak-anak, Mephibosheth mengingatkan saya kepada semua anak-anak di luar sana yang telah kehilangan orang tua mereka namun tetap melanjutkan hidup mereka. Berbicara secara khusus kepada anak-anak yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya, ia berkata, saya merasakan penderitaan kalian. Saya juga pernah kehilangan orang tua dan saya tahu bagaimana rasanya. Tetapi lihatlah saya. Apa bedanya kalian dengan saya? Kita semua sama. Kita dapat melanjutkan hidup seperti Mephibosheth karena Allah tidak berhenti melakukan kebaikan bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun. Anak-anak, persembahan Sabat ke-13 Anda akan membantu anak-anak lain untuk belajar tentang Allah yang baik, bahkan di saat-saat sulit sekalipun. Sebagian dari persembahan ini akan digunakan untuk memberikan Alkitab petualang kepada anak-anak di Zambia dan di negara-negara lain di divisi Afrika Selatan Samudra Hindia. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati pada tanggal 27 September.